kita mulai nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahapan ini sudah masuk ke tahapan yang ketiga untuk lomba desa. Tahapan ketiga ini adalah tahapan klarifikasi. Artinya bahwa tim kami hadir ke sini ingin mencucokkan apakah betul yang dikatakan Pak Ingki tadi di paparan dengan yang ada di data kami, dengan ada yang di administrasi dan dengan ada yang di lapangan atau lokasi nanti. Jadi klarifikasi sifatnya itu. Kemudian klarifikasi yang kedua, kita kemungkinan juga membutuhkan penjelasan dari Pak Enggi atau teman-teman semua yang di perangkat ini, sekiranya nanti kami memerlukan penjelasan. Tidak harus Pak Enggi, seandainya teman-teman yang lain perangkat bisa menambahkan atau bisa menguatkan, itu yang kami inginkan. Ngaten ya Pak Enggi ya. Perlu kami kenalkan timnya dulu belum ndak Pak? Oh perlu. Kalau ndak kenal ndak sayang ya Pak. Kalau ndak sayang ndak cinta ya Pak. Padahal tim kami banyak yang laki-laki loh Pak. Panjenengan perangkatnya juga ndak ada yang putri. Wow. Yang mana yang jatuh cinta? Oh, baiklah, baiklah. Dia itu siapa saja perempuan dijatuh cintai. Betul Pak Igi? Bahaya. Jadi kami kalau mengajak rombongan ke sini tuh asal dia agak pelan gitu, tidak terlalu aktif, saya aman. Tapi kalau dia sudah mulai gini, wah, saya harus panggil Pak Polisi Pak untuk mengamankan dia. Saya perkenalkan dulu tim saya. Hari ini saya membawa 12 OPD. Wes, keren enggak Pak? Kalau panjenengan mungkin punya acara, kemudian mengundang 12 OPD, belum tentu barengan datang semua. Ini kesempatan bagus untuk kita semua, yang utamanya adalah silaturahim. 12 OPD ini bagian daripada kinerja kita untuk Kudus. Setuju Pak? Oke. Yang pertama saya perkenalkan dari Bapeda, Bapak Andrianto Wirawan SE. Sudah kenal? Oh belum. Oh barusan kenal ini ya. Dia bisa mengambil, bisa memasukkan data-data yang sekiranya panjang menjadi usulan loh. Tahun ini usulannya panjenengan berapa? Musreng Camatan berapa titik Pak? 5 titik. Ih, sidik Pak Bapeda, 5 titik Pak Bapeda. Kemudian yang kedua dari Dinas Kesehatan Ibu Din Amalia SKM. Ya, beliau ini pakarnya kesehatan. Sudah perso? Oh sudah. Oh sudah kenal Bu, sudah terkenal Bu Din Amalia. Oh ya. Kemudian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Iswayudi SPD MPD. Sudah kenal beliau? Sudah. Oh itu dari lomba desa pertama, tahun 1918 berapa sampai 2000. Beliau ini selalu jadi tim lomba desa dari pendidikan pemuda olahraga. Jadi kalau tidak kenal, hari ini saya kenalkan. Jadi dia melihat gitu, wah pendidikannya sudah baik, itu dari penerawangan sudah bisa. Kemudian yang selanjutnya dari BPBD, Mas Muhammad Alfiatu Rohman SSTP MM. Sudah kenal nggih? Sudah Bu. Oh sudah ya. Sering silaturahmi ke banget Bu. Beliau? Iya, alhamdulillah. Sering ke banget atau akhir-akhir ini sering ke banget? Ya intinya pernah ke sini lah. Oh, sering ketemu. Oh ya, soalnya kalau akhir-akhir ini sering ke banget saya yang curiga Pak. Kemudian dari Dinas Sosial P3AP 2KB, Ibu Heni Febriana SKM MKes. Ya, beliau itu juga lama. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi UKM, Ibu Dr. Randa Leni Tricahyani. Ya. Kemudian dari Dinas Kominfo, Mas Agung Purwanto Eskom. Nah, bagaimana webnya di sini, jalan enggak Pak? Alhamdulillah jalan. Oke, nanti bisa dibuktikan sama Mas Agung ya. Oh siap. Ya. Kemudian dari Dinas PKPLH, ini Mas Iksan Zakaria. Oh ya, tidak pakai kaki Mas. Hah?
Oh, non ASN. Oh ya. Terima kasih ya Mas. Mau nyengkuyung Mas. Hah? Oh gitu. Separuh tapi kayaknya dia separuh coklat, separuh batik ya Mas. Kemudian dari Satpol PP Ibu Sumiati SIP. Ya. Satpol PP-nya aja putri loh Pak. Kalau di desa banget Satpol PP-nya mana? Yang mana? Yang keamanan, Ada, ketertiban? Bu. Ada. Oh ada. Lain, Mas. Enggak di sini. Tidak, Bu. Tugasnya tiap hari Jumat jaga parkiran di masjid. Weh. Tepuk tangan untuk Pak Inggi. Nggih, alhamdulillah kerja sambil ibadah itu, Bu. Amin, amin, amin. Itu yang dicari, Pak. Kemudian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mas Syarif Ahmad Hidayatullah SSN. Ya. Kemudian dari Dinas PMD yang pertama Mas Dian Nur Tamsis SSTPM yang diwakili oleh Mas Imam. Mas Imam. Ya, Mas Imam. Kemudian masih dari PMD juga, ini gandeng ini gaweane PMD, jadi paling akeh PMD ya Pak ya. Yang kedua masih dari PMD terkait dengan keuangan dan aset Pak Dr. Andes Edi Suprapto yang hari ini dihadirkan Mbak Marna. Mana Mbak Marna? Oh dalam perjalanan. Oh di belakang. Di belakang mana? Belakangnya Pak Inggi atau belakang kita? Karena kalau belakangnya Pak Inggi sana soalnya. Oh kamar mandi. Oh ya baiklah. Terlalu puitis dia dan konstitusional. Oh ya saya kenal dia itu duit akeh Pak. Sekarang masih banyak enggak uangnya? Masih dari PMD. Ini terkait dengan kelembagaan masyarakat Ibu Haryuni Fitrianerom SCMM. Ya. Udah hafal toh ini? Ini yang katanya paling galak nih PMD ya? Betul Pak? Nggak usah takut Pak. Ya. Wah. Tapi hari ini tidak galak Pak. Ya, dia baik. Kemudian masih dengan PMD yang menangani BUMDes, keuangan, pasar, ekonomi masyarakat, Ibu Diniar Fauziah SE. Nah, cocok enggak Pak kalau di keuangan Pak? Cocok ya? Oh gemu. Mbak, saya ngomong tuh aku loh Mbak. Masih dengan PMD, Mas Ari Woryanto Eskom. Nah, ini baru. Ini nanti yang akan ke lokasi TTG Pak, teknologi tepat guna. Panjangan tak catat tadi paparannya Pak ini ada 3. Wis keren nah. Keren Pak. Kemudian masih dari PMD tapi dari TPPTA Mas Komsen. Wis iki. Siapa lagi? Sudah kenal semua nggih? Dari ujung sana sampai ujung sini pasti sudah hafal jero-jeroane pasti. Ya? Nggih, Bu. Oh, baru kali ini, Mas. Mas, ketoknya perlu di briefing lagi nih, Mas. Dan Alhamdulillah, Bu. Tidurnya kadang-kadang sambil duduk, mbak merem itu turu mbak melek nggih mboten paham. Di saat terjadi musibah banjir itu, Bu. Yang berikutnya adalah Bapak Ocem. Nama lengkapnya Bapak Zaini Muslim. Beliau adalah staf Kesra. Yang berikutnya beliau di sampingnya Bapak Sugito, beliau adalah kasih pemerintahan, kasih Kesra Bu. Yang di samping Pak Gito adalah Bapak Abdul Basir, beliau Bapak Kadus. Plus takmir masjid plus mudin rangkap jabatan nih Pak Basir niki. Nggih. Wis juru kuncen punden barang apa niku. Di samping beliau ada Bapak Sugiarto. Beliau memegang kasih pemerintahan, beliau juga rangkap jabatan jadi Modin P3N nggih, rangkap jabatan. Jam kerjanya beliau 24 jam. Isu-isu wis digugah Wong Pabrian dijaluki surat izin kadang-kadang ya niku. Pak Sugiarto. Terus di belakang Pak Sugiarto
ada Bapak Zainuri, beliau adalah kadus di Dukuh Kacu. Itu perkenalan dari kami. Terus yang di samping belakang, samping kiri, tolong berdiri Mas. Beliau ini status masih perjaka Bu. Yang lain tidak perlu status, tua-tua. Niki khusus niki perjaka niki. Untuk saat ini jabatan yang masih dipegang beliau adalah admin desa. Tapi nggih nyuwun pangestune mawon niki nunggu pelantikan di posisi kaur perencanaan. Nggih nunggu pangestune jenengan mawon kersane saged terjadi pelantikan. Nggih. Ingkang terakhir niki Bapak Maskor niki nggih seksi sibuk niki Pak. Wis pokoke riwa-riwi rina wengi nggih siap niki Pak Maskor. Pak Maskor niki di posisi kasih pelayanan umum. Kaur umum Bu, kaur. Nggih, menanggapi pertanyaan yang tadi, yang pertama terkait monggo niki di Pak Carek. Anu Bu, gentenan jare. Lah kok aku ngomong terus mbok ataki, Mbak. Ngono sak menake kok aku dhewe sing ngomong. Kula iki wedi niki lho Bu, wedi niki wae Bu. Pak Komsin iki mesti banget ana apa-apa iki. Mesti ana apa iki, mboten Bu murni niku. Niku tandurane piyambak Bu. Jadi ini hasil desa Banget sendiri, tidak ada maksud apapun. Nek jenengan arep dikira-kira iki ndonge mboten Bu. Mboten. Tapi mau dikira engko menang perkara ndonge ya iso uga kan ngoten. Nggih. Terima kasih Pak Inggi. Kula bantu Bu nggih, Pak Inggi kesel. Pak Inggi saged jawab. Ning kesel Bu. Nggih, kesel 30 menit ya Pak. Cek bengi melek nganti subuh nata kursi dhewe Pak Inggi. Aku sih turu Bu. Wah, apa aku ngono. Salah Pak Inggi. Jadi yang pertama Mas Alvin terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan kami bisa menjawab dengan tepat karena itu memang sebenarnya benar yang diberikan Pak Inggi, sebenarnya apa yang ada di dokumen adalah yang pernah kita alami. Yang pertama tadi jenengan menyangkut masalah pendanaan Destana tangguh bencana. Jadi di Destana kita terbentuk di tahun 2021, tetapi untuk masalah penanggulangannya kita secara reguler di sebelum terbentuk Destana kita emang ada relawan biasa lah, relawan murni gabungan antara desa, Karang Taruna, Satlinmas dan sebagainya. Itu sudah sebelum 21 memang kita sudah berjalan seperti itu karena kita tahu di desa Banget memang desa sing basah niku wis langganan lah dengan banjir. Jadi sudah terlatih ya Pak Nggih. Sudah lahan basah dan lahan mie goreng. Jadi pendanaan Destana ada untuk kegiatan bencana untuk tahun 2020 taruh contoh mungkin sudah disampaikan Pak Enggi jelas bahwa bencana ya alam ya non alam otomatis Covid ada karena memang sudah pagu murni ada. Kemudian untuk masalah kegiatan murni untuk Destana kita kemarin sudah pernah melakukan kegiatan pelatihan walaupun belum berjalan. Akhirnya secara kemarin itu gimana ya? Memang nyun sewu Pak, kita kemarin sudah pernah mengirimkan surat ke BPBD Pak Alvin. Tapi di akhir tahun bareng karo gempa Cianjur, nggih. Bareng gempa Cianjur jari ini pelatih onten lagi teng Cianjur. Ajeng kula susul jari praktek langsung. Tapi ora oleh aja. Sesuk wae ning kono. Malah kedaruk balik kene banjir. Ora iso pelatihan, wis ajur. Langsung ora usah undang pelatih. Pelatih ya niku wau. Pak Babin. Kemudian dari kita yang pertama ada kegiatan untuk pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan. Walaupun sudah kita siapkan nggak jadi malah praktek langsung. Jadi besok kami juga mohon setelah ini tahun ini juga kita anggarkan untuk harapan kami bukan hanya kita pinter banjir, pandai dalam penanganan banjir nek wis apal. Harapan kami di tim Destana juga ada kemampuan lain di luar penanganan banjir yang nanti akan kita anggarkan di tahun 2023 ini. Kemudian pendanaan yang lainnya untuk masa penanggulangan bencana kita ada juga dapur umum. Kemarin alhamdulillah hasil dongan dari Pak Camat wong tete iso digunakake. Wong desa apa Tegel rakyatmu mati gara-gara ono banjir.
Oh desamu ya sugih, desamu ya iso. Ayo tetep dilakoni DU. Alhamdulillah hasil dorongan dari Pak Camat dan teman-teman akhirnya Desa Banget kemarin membuat DU dapur umum. Walaupun di tahun sebelumnya sudah ada itu sponsor dari Basnas. Tetapi secara murni kita desa sudah melakukan di tahun 2023 ini. Ya mergo niku wau galake Pak Camat. Desa kok urip kok jantok. Basane ngoten Pak Camat jagung kalih kula niku. Urip kok jantok terus gawe dhewe. Siap dan kula angger ngoten. Akhirnya kita membuat dapur umum sendiri. Jadi alhamdulillah sudah berjalan. Satu itu, kemudian dari dapur umum itu muncullah kegiatan baru lagi di tahun 2023 ini karena kemarin waktu 2023 kita mengadakan dapur umum itu sebelum terjadi 22 Pak ya. Kemudian di 2023 ini dapur umum banget jos. Tiap hari iku iso senggawe sego niku hampir 5.000. Jadi rakyat banget niku kita kemarin distribusi satu kali distribusi sekitar hampir 2.000 ya. Hampir 2.000. Itu 2 kali. Berarti 4.000. Ya sego ya sing gedhe sing cilik lumrah wong sing paling rawan ya akeh. Kan ngoten. Jadi hampir 4.000 sudah kita distribusikan ke warga hasil dapur umum karya kita sendiri. Selama wingi niku ki kaya sinetron lho, Pak. Pak Camat imbuh kok. Selasa ganjing nganti Setu tak tutup lawangku aku mumpet. Asli mumpet sarungan kula. Lha kok ndodok lawang karo iku lho, Bu Bangasan. Lek, apa Pak? Lanjut. Tak kira ki jek dolan wong malam Minggu niku kok, Bu. Kira nih kok malam Minggu. Ya napa dan iku ada kiriman, tak kira apa kirimi kula napa ngoten lho, jeneng Pak Camat CS, tak kira kirim apa. Malah ngirimi nganu, perintah. Jadi setelah Sabtu selesai Senin kita kegiatan lagi. Ada banjir kemudian kita buka DU lagi sesi kedua selama 5 hari. Sesi pertama 4 hari, sesi kedua 5 hari, 9 hari kita sudah melakukan itu sampai dengan banyu resik. Nganti wong do ngresiki rumah niku kita atasi. Pak Camat mesti ojo nganti bubar sak durung wong ngresik omahe. Wah iku jur aku ngono, nggih dan aku ngono. Jadi kemudian hasil dari DU itu kemarin ada permasalahan dari Pak Camat menyampaikan iki DU ku sing permasalahan teng peralatan. Akhirnya di tahun 2023 ini akan menjawab pertanyaan panjenengan Mas Alwin. Di tahun 2023 ini kita akan menggunakan satu masalah kebutuhan peralatan untuk dapur umum. Wingi dibuang Pak Camat sakake-akeh. Iso yen mulai detik 2023 iki kudu mandiri. Ya dibantu tetap tompo tapi diupayakan jenjangane bantuan. Ini permintaan Pak Camat. Kemudian yang kedua masalah pengembangan kapasitas di tahun 2023 ini ada. Jadi pendanaan pertama DU, yang kedua pengembangan kapasitas, yang ketiga adalah kita akan mengadakan peralatan untuk penanganan bencana. Jadi tidak serta-merta selalu jaga ini dari BPBD. Walaupun kita untuk peralatan bencana kita masih sudah punya lah seperti APAR, kemudian ya senso, kadang kan pohon tumbang sering Pak. Wong niki daerah-daerah apa ya langsungan. Jadi sering kadang kita atasi sendiri. Apalagi Pak Tolikan niku. Aja wit ambruk Pak, ora ambruk diketok Pak niku Pak Tolikan. Piye Pak? Aku lah bingung aku. Iku ora ambruk diketok Pak, niku Pak Tolikan. Jadi intinya kita tetap paham dan sadar diri bahwa Desa Banget itu desa bencana dan selalu menganggarkan kegiatan untuk masalah penanganan bencana. Kemudian untuk yang kedua, seperti tadi ada nggak aktivitas tim Destana? Untuk aktivitas tim Destana itu kemarin tadi sudah setelah ada di video kita sudah melakukan pelatihan walaupun gagal menggunakan narasumber inti dari BPBD, akhirnya kita ngebon Pak Babin dan sebagian dari tim Sidorekso. Aku arep muni junior lah kepenak, arep muni amatir lah kepenak. Termasuk hebat niku Sidorekso niku. Kaya besan dhewe nek masalah banjir teng mriki niku. Lho banjir lagi tekan kelambu wong pun mriki iki Direkso niku. Banjir tekan kelambu banyune kono tekan kene iku Direkso alhamdulillah. Jadi aktivitas tim di istana kita ada yang satu DU, kemudian yang kedua masalah upaya pencegahan bencana juga ada Pak. Jadi di tim kita biasanya di akhir bulan, akhir tahun itu kita ketika kita musdes RKP juga kita menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu waspada dini masalah bencana di akhir tahun biasanya. Karena biasanya banjir kan datang di awal-awal tahun kita sampaikan. Kemudian yang kedua tim di istana juga memasang jalur evakuasi walaupun Pak, ini wis do apal, tapi jagani Pak.
kadang ini kalau wong dolan banyu teko ora ngerti lho Pak. Kadang kita juga pasang itu walaupun tidak titiknya enggak lah, paling enggak beberapa titik strategis lah. Jalur evakuasi yang mungkin kita pasang di beberapa tempat. Walaupun wong banget apal dan wong banget itu ya angel Pak, bener Pak Bupati wow. Banjir kok sak gunung kaya Nabi Nuh ora bakal ngusi mriki. Anjir terus. Wis mati urip teng mriki. Jadi itu Pak dua hal, jadi masalah pendanaan di istana dari tahun kemarin sampai sekarang dan yang akan datang kita komitmen ada, kemudian aktivitas di istana juga sudah ada seperti tadi kita sampaikan ada DU, ada pelatihan dan ada juga wong di istana kayak dulu penggian Pak. Kali yang bayi sudah dijeburi Pak, tadi di video ada. Jadi tiap kita di bulan November, Desember itu kita melakukan pembersihan sungai baik di sungai milik kabupaten, sungai di sini ada sungai Serut dan sungai apa Serabi kita bersihkan paling enggak mengantisipasi mengurangi minimalisir terjadinya banjir. Mungkin itu Pak dari saya atau mungkin ada tambahan nggih. Cukup. Nggih. Oke, cekap nggih. Matur nuwun Pak. Nggih, mboten kula tutup Bu, mungkin nek menawa pengen ngomong oleh. Jangan ditutup Pak. Nanti saya nutup nek bingung saya buka wis. Pak iki mawon mungkin. Sekarang untuk yang kedua ya, sabar ya Pak ya. Nggih, Pak Diniar, monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Bu Lili, saya Diniar dari Dinas PMD. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Desa Banget. Untuk administrasinya sangat lengkap. Di dalam penyusunan filing-filingnya sangat memudahkan kami bagi tim penilai untuk mencari data dukungnya. Jadi dengan data dukung beberapa box yang sangat besar itu kita tidak perlu daludal gitu. Mempermudah kami untuk mencari data dukungnya. Kemudian yang kedua, untuk BUMDes Desa Banget ini sudah terbit sertifikat badan hukumnya. Sudah terbit sertifikat badan hukumnya dan ditetapkan dengan Perdes pada tanggal 6 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal 7 Desember 2022. Mungkin bagi di Kecamatan Kaliwungu, BUMDes Banget merupakan yang terada. Nah, kalau saya baca dari dokumennya beroperasi atau usahanya di bidang pengelolaan sampah, ya Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa BUMDes adalah ibaratnya sebuah rumah yang harus diberdayakan, di mana di Desa Banget ini ada beberapa kegiatan embrio kegiatan usaha yang bisa dikelola oleh BUMDes. Tadi yang disampaikan salah satu contoh adalah PAMSIMAS. PAMSIMAS bisa dikelola oleh BUMDes ke depannya. Kemudian yang ketiga saya hanya ingin menanyakan sedikit Pak terkait dengan penyertaan modal. Di dokumen ini disebutkan bahwa telah disertakan modal sebesar 17.500.000 telah diserah terimakan pada tahun 2022. Namun saya tadi belum menemukan di realisasi APBD 2022 ada penyertaan modal pengeluaran untuk penyertaan modal. Mungkin itu sebagian sementara dari saya Bu. Terima kasih. Jadi Mbak Diniar ingin penjelasan Pak, di BUMDesnya Panjang itu sudah muncul penyertaan modal tapi di APBDesnya belum. Monggo, mohon penjelasannya. Kok mak beduduk muncul duit 17 juta wis kok sopo gitu loh Pak. Monggo. Nggih. Makasih Bu, jenengan niku lek ngalem niku lho, administrasi banget. Jas. Jebule tibake mbune kok ora ana iku lho malu. Jenengan niku serak gendah iki. Ngene ngeleh.
Biasanya nganggur Pak iki. Nganggur ini. Nggih, terima kasih Bu. Jadi tadi ini kaya aku disaingi. Jadi karepe sithik sing diomongno jebule ana lan ora kan wonten Pak iki. Jadi jenengan menemukan, terima kasih Bu nggih, Mas Bumdes. Jenengan malah sudah apa tadi berdiri tahun 2022 dan sudah berbadan hukum. Kemarin SK Kemenhukam keluar di bulan Februari kalau nggak salah gitu. Keluar di bulan Februari, tanggalnya lupa Bu. Karena mergo saking akeh kula nomor indikator Bu nganti lali Bu. Jenengan tangkat kula perdes pira jumlah tak kula mensupen niki kudu buka meneh. Jadi untuk kita mencari sesuatu yang sulit 17 juta niku Bu nggih. Jadi nyun sewu kemarin ada salah pengertian dari kami. Jadi itu yang 17 juta itu sebenarnya Bu, sebenarnya niku riyen ngeten. Kita sampah itu menjadi salah satu unit usaha di Bumdes kan gitu. Lah, kemudian sampah setelah dimergerkan ke Bumdes itu kan punya modal namanya alat barang. Wujudnya niku gerobak sampah dan motor 3 unit Bu. Becak motor. Lah, dinominalkan dari hasil pembelian kita 17 juta. Dan itu memang tidak teranggarkan di APBDes Amisewu. Dhisik niku Bu. Wis niki muga-muga mboten ngapusi, anya mboten ngapusi. 17 juta niku wau ancen do urunan Bu. Asale greget ditantang masyarakat. Kowe nggih sampah iso. Engko njiku iki kepiye? Akhire kanca-kanca do patungan piye carane ya apike kepiye, patungan entuk duit gitu ku motor. Karo gerobak sampah kemudian jadi seolah-olah itu boleh desa, tapi Mangunun Sewu belum terbuka di APBDes kan Bu, wong iku nggone urane kanca-kanca. Ya karena tantangan dari masyarakat iku mau Bu. Karena kita membuat sampah itu sejak 2017 geger sampai deal niku zamane Pak Inggi. 2021 Bu. 5 tahun batek. Lah gara-gara 5 tahun batek mau akhirnya ini ku terbentuk di bulan November, akhirnya ditantang masyarakat November ora iso nganggaran Bu. Wis APBDes digedhok ning bulan September atau Oktober kados perubahan nika. Akhirnya wis Pak ora iso nganggarke, yuk do urunan, wis kadung ditantang masyarakat. Akhirnya berilah kita barang hasil swadaya kita senilai 17 juta itu. Lah 17 juta itu wingi salah nglebokke wong jenenge Bumdes nek pengen datar ngapik-ngapikno Bu, seolah ada penyertaan modal. Kelirunya kita di situ kadang Bu. Jadi memang itu milik desa tapi tidak tercatat di dalam anggaran desa, milik teman-teman pemerintah desa yang dihibahkan untuk kegiatan pengelolaan sampah yang nanti akan dikelola oleh kelompok pengelola sampah yang akan dimerger oleh Bumdesnya nanti. Oke, intinya itu Bu, tidak teranggarkan, itu hasil urunan kita. Tak parengke, tak anggap penyertaan modal. Ngoten. Walaupun dulu sempat di debat Pak Komsin, lho kok ngene kan, mbah pangas kadung aku ngono waktu pendaftaran. Nggih, itu jawaban dari kita Bu. Mungkin kalau teman-teman lain ada nambahi, kita ya padha lak roe. Penting roe tak jauhi urunan sejutanan wis ngono wae roe. Itu Bu. Nggih. Tepuk tangan lagi untuk bapak-bapak dari desa banget. Lawang modali badan usaha milik desa we urunan. Keren ra? Berarti awak dhewe engko rene ya diuruni ya. Padane iki padane. Terus tadi saya dengar untuk administrasi lengkapi jane kuncinya ning siapa ya? Kok administrasinya iso lengkapi? Karena panjang ndak ada putrinya loh. Biasanya sing rapi, jali, lengkap, sak nomor-nomornya urut, makurut itu biaya putri kok gak ono itu kuncinya dan siapa? Apakah di ekbanknya kecamatan ataukah di Pak Camatnya? Ayo. Ya. Oh begitu. Bro jolali urunannya nggo Pak Ekbang ya. Siap. Loh Bumdes wani urunan no. Keren ra? Badan usaha milik desa. Masyarakatnya urunan. Keren. Oh perangkatnya ya. Oke, nanti administrasinya Mas Komsen yang akan ikut mengawal pembenahan nggih. Beliau pakarnya itu terkait dengan keuangan di Bumdes. Kemudian yang terakhir dari Bapeda, Mas Andre disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Andri Pak dari Bapeda. Cuma mau sedikit panjenengan cerita saja. Ini jatah Pak BPD ini ya. Proses perencanaan di Desa Banget yang katanya tadi paling sibuk sak kecamatan Kaliwungu. Mangke Pak. Jadi panjenengan ceritakan aja apa adanya yang terjadi di Banget. Nah ono
katakanlah proses ke APBD, RKPD, mungkin tema-tema yang lain, teknisnya gimana? Apa Pak Kades BPD kan nggak rapat, terus BPD-nya terus nyeluk kadis-kadis dan seterusnya. Monggo Pak jangan ceritakan. Ya, terima kasih kepada Pak Andre dari Mas Andre ya, untuk menceritakan sedikit saja. Untuk permasalahan di masyarakat, kami kan BPD ada 2 dusun. Dari 2 dusun tersebut kita harus optimal, proaktif dengan masyarakat. Apa yang terjadi masalah maupun usulan dari masyarakat, baik itu di dusun Bangut maupun Kacu, kita unggah ke rapat khusus BPD atau rapat koordinasi yang yang rutin dalam BPD. Selanjutnya kita laksanakan musyawarah dusun untuk mengambil aspirasi maupun usulan dari masyarakat, sehingga nantinya dalam rapat musyawarah dusun tersebut kita akan angkat permasalahan-permasalahan maupun usulan-usulan tersebut dalam musyawarah desa, di mana musyawarah desa tersebut kita akan menghadirkan dari berbagai masyarakat, tokoh agama, RT RW, dan juga perwakilan perempuan, kader PKK maupun perwakilan pemuda. Dalam musyawarah desa tersebut kita akan membahas segala hal sesuatu yang nantinya akan sebagai usulan, sehingga nantinya dalam musyawarah desa tersebut kita akan capai kesepakatan yang kita tuangkan dalam berita acara sebagai keputusan BPD. Dilanjutkan kita akan mengusulkan kepada pemerintah desa untuk pengesahan atau penetapan sebagai perdes, dan ditandatangani kita bersama dari BPD dan pemerintah desa, sehingga nanti dapat dirasakan oleh masyarakat dengan usulan-usulan tersebut. Terima kasih. Keaktifan masyarakatnya bagus Pak sini Pak. Keaktifan dari mungkin Pak RT, Pak RW, dari kelompok-kelompok perempuan dan seterusnya, terus Karang Taruna dan seterusnya gimana Pak? Alhamdulillah untuk di Desa Banget kita selalu proaktif, dan juga masyarakat juga proaktif, selalu menanyakan, pengen tahu dengan apa yang terjadi di desa Pak. Dan juga dari permasalahan-permasalahan dari mereka, karena mereka adalah masyarakat yang umum, biasanya untuk menyalurkan aspirasi itu tidak langsung kepada kita, selenging ngoten Pak. Oke, selenging. Bisik-bisik tetangga, katanya Pak Lurah gitu. Oke, dari kami cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak BPD. Ternyata Pak Inggi, Pak BPD dan teman-teman perangkat kompak ya. Terima kasih ya. Wis nek ngene iki masyarakatnya mesti kepinuk Apalagi tadi pressernya Pak Camat luar biasa. Nggih. Pak Camat ngendika apa? Yo gitu. Nek kalau ditolak gimana Pak Camat? Yang ini guyon. Pak Ibu, tim cekap. Tambah 2, masih perlu ke lokasi ndak? Sebentar, nanti baru ke lokasi ndak? Kalau perlu ke lokasi, pertanyaan jangan banyak-banyak. Oke, jawabnya juga jangan banyak-banyak. Kita masih ada perlu ke lokasi Pak. Ya, kalau diperlukan, jangan khawatir Pak, nanti tak konconi. Ya, panis gak popo nanti tak. Oh ya, Pak Inggi teman-teman sudah siap panas-panas. Toh panjenengan juga siap urunan. Maksudnya urunan tenaga maksudnya. Monggo Bu Heni, disilahkan Bu Heni. Ini dari Dinas Sosial ya, monggo. Terima kasih Bu Lili, Bapak-bapak perangkat desa banget yang saya hormati. Biasanya itu tiap lomba desa saya pasti bertanya Pak. Tapi untuk pagi ini kelihatannya sudah nggak ada yang saya tanyakan. Bukan karena ada Mas Hasan enggak ya, bukan. Tapi memang benar yang disampaikan Bu Diniar tadi ya, relatif lebih lengkap begitu. Namun ada hal-hal yang menarik kita Pak, mungkin terkait dengan peningkatan kapasitas tadi. Kebetulan di kami juga ada daftar isian tentang peningkatan kapasitas. Karena di sini itu sudah langganan banjir ya.
mohon Pak Carik nanti ya yang menanggapi. Saya milih boleh ya Pak Kades ya. Nah, saya milih Pak Carik lagi. Ya. Ya. Ya, tentang peningkatan kapasitas Pak, tadi disampaikan sudah ada anggaran yang disiapkan untuk peningkatan beberapa kapasitas, khususnya terkait banjir Pak. Sebetulnya kami kemarin itu dari Dinas Sosial, pada saat banjir itu kan kudus bersamaan Pak di beberapa tempat. Jadi kami dengan tim BPBD itu juga ke sana sini. Namun tadi disampaikan untuk DU-nya ternyata bapak-bapak yang ada di sini keren-keren ya, sampai rela merogoh kocek sendiri untuk mengadakan DU ya. Tepuk tangan buat bapak-bapak ya, saya kira ya. Meskipun ini atas paksaan ya dari Pak Camat. Jadi Pak Camat ternyata diam-diam menghanyutkan ya. Ya, bukan paksaan, tapi motivasi yang baik. Saya kira harus ditiru oleh desa-desa yang terbiasa terdampak banjir. Terkait dengan DU Pak, memang ada pelatihan khusus untuk penyelenggaraan DU. Nah, menawi bapak-bapak kerso itu di Dinas Sosial, kita ada tim yang memang dia itu terkait pengurusan DU, manajemen dapur umum. Nah, mungkin bapak-bapak nanti di samping minta dari BPBD, dari kita juga ada tim nanti yang siap untuk membantu seandainya bapak-bapak ini ngersake untuk pelatihan tentang manajemen DU. Itu Pak dari kita. Kemudian juga ya, ini juga bukan karena Mas Hasan ya. Nah, itu. Yang selanjutnya bapak-bapak yang saya hormati, tadi tidak boleh bertanya banyak-banyak sama Bu Lili, jadi saya tidak bertanya Bu. Hanya ingin menyampaikan memang kalau melihat wajah-wajah bapak-bapak perangkat di sini ya, itu tadi sampai Pak Kadesnya pas kepada Profesor Pak Bupati tadi ya, Profesor Hartopo begitu ya. Ini jangan-jangan beliau sendiri yang profesor ya. Jadi tanggapan untuk paparannya juga sudah sangat lengkap saya kira ya. Sampai kemiskinan juga dibahas dan kita salut sekali dengan Desa Banget dalam upaya-upayanya untuk pengentasan kemiskinan. Terima kasih Pak. Pak Carik ya. Apa Bu? Idolanya Pak Carik hari ini. Boten. Karena saya punya karisma Bu. Weh. Motor Bu, motor. Se. Nanti Pak Camat nggak main ke rumah jenengan loh, nek ngono loh. Monggo lanjut Mas. Oke. Terima kasih Bu Reni dari Dinsos. Bu Eni. Niki mboten takok Bu. Maringi ngaten Mbak. Jadi nek wong apik dibales apik kan ngoten. Jadi kadose ngoten Bu. Jenengan nanti ada rencana untuk melakukan pelatihan manajemen dapur umum di Desa Banget kan ngoten. Niku sing bonceng kula napa jenengan? Sing bonceng kula napa jenengan? Desa Banget apa jenengan yang kita ikuti? Dalam arti anggaran dari jenengan atau kita? Kalau dari Dinsos, namanya Dinsos kan kita biasa ngurusi warga miskin Pak ya. Jadi nggak ada Pak dari kita untuk pelatihan. Tapi Bu, bapak-bapak kan sebenarnya sudah berpengalaman di dapur umum kemarin. Namun mungkin kalau misalnya lebih menginginkan yang lebih tertata, lebih bagus, mungkin ada di mana manajemen dapur umum tersebut. Monggo nanti kita secara gratis mungkin untuk pelatihannya. Tapi kalau harus menyiapkan sampel-sampelnya, nah kita nggak punya dana Pak untuk ke sana. Terus terang itu hanya modal tenaga dan suara gitu Pak ya. Siap. Kejoke ya. Nah itu Bapak buat surat aja ke Kepala Dinas Sosial seperti siap. itu. Tunggu kehadiran saya di dinas dengan Bu. Ya harus Bapak ya. Harus saya Bu. Ya. Niki nganu Bu, engko bojoku tak sengene Bu. Aku biasanya ngombe aku wae ngombe banyu teko ndek esuk Bu aja lali ngene iki Bu. Wes. Banyu teko, lali sak sengenane bojoku. Mati miki. Nah, nggih, terima kasih Bu, tunggu kehadiran saya. Nggih, napa malih Bu? Nggih, cekap. Jadi nanti ada punya fasilitas pelatihan gratis.
Yang gratis pelatihannya, tapi nek panjenengan moro pengen jajan, mana ya mau duit dhewe. Gampangane gitu, ya. Oke. Bapak Ibu cukup? Kita kelap. Oh ya, satu lagi Mas Ari, monggo. Ini yang dari PMD terkait dengan ini seksi yang baru Pak, meskipun kakung kecil tapi seksi Pak. Monggo Mas Ari. Ya, terima kasih. Mungkin tadi sudah dibatasi oleh Bu Lili, tidak boleh bertanya banyak-banyak. Ya. Jadi harus cepat. Mungkin saya pertanyaannya sedikit, tapi yang lain bukan pertanyaan, Pak. Ya, terima kasih dari paparan panjenengan tadi pada Pak Inggi. Ya. Saya lebih fokus di TTG-nya. Tadi menyampaikan ada 3 TTG, pompa air, kemudian penyiang rumput, juga alat semprot. Kami sangat mengapresiasi itu Bapak, karena baru kali ini selama 8 hari dari lomba desa, baru panjenengan yang sudah bisa menyampaikan. Nah, gitu. Mungkin di desa lain pun ada, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasi, Pak. Apa sih TTG itu? Jadi kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Kemudian terkait dengan tidak jauh dengan TTG itu, tadi Pak Bupati juga sempat menyampaikan desa juga harus kreatif, inovatif maupun kolaboratif. Kreatifnya tadi TTG sudah kelihatan, kreatif inovatifnya. Kemudian kolaboratifnya Pak, masih di lingkup TTG, kolaboratifnya ini dengan siapa? Dalam arti TTG tersebut muncul itu atas ide dari pemerintah desa atau ide dari masyarakat. Nah, itu gampang Pak, pertanyaannya kan tinggal gampang, iya dan tidak saja. Nah, terkait dengan hal itu juga masih berhubungan dengan pertanyaan yang dari masyarakat atau dari pemerintah desa, itu pun merembet ke pendanaannya Pak. Biasanya inovasi itu tidak ujuk-ujuk ono, dia paling dengan riset, walaupun sederhana tetap butuh riset. Seperti tadi misalnya penyemprot yang mulanya 1 meter jadi 3 meter. Itu pun harus dengan riset. Entah pertama pakai bambu atau pakai apa. Dia dulu modal, walaupun sedikit tetap ada modalnya. Nah, apalagi untuk yang pompa air, otomatis itu butuh biaya yang tinggi. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ada dari pihak desa untuk membiayai hal tersebut? Ataukah dari desa memang mensupport atau murni dari inovatornya? Terus satu lagi, ini tidak pertanyaan Pak, sudah selesai pertanyaannya tadi karena sudah dibatasi. Ini tidak pertanyaan, tapi kami ingin menyarankan. Karena adanya warga ataupun inovator yang ada di desa banget, salah 3-nya itu tadi yang disampaikan, dan saya yakin itu masih banyak Pak. Tidak hanya itu, hanya belum teridentifikasi. Nah, sebaiknya panjenengan sendiri juga bisa membiayai risetnya. Tapi itu pun harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, untuk bisa masuk ke situ, itu panjenengan bisa bikin lembaga kemasyarakatan yang ada di desa berupa posyantek Pak. Nanti sambil jalan, nanti bisa kami fasilitasi untuk pendirian posyanteknya. Itu saja Pak, terima kasih.
Boleh milih Mas Ari yang jawab siapa? Monggo, karena ini ada kaitannya dengan kebijakan Bu, terutama kayak Anggaran. pendanaan, lembaganya, mungkin Pak Inggi bisa menanggapi. Ketoke Terima urunan kok kasih. Mas iku. Dalam? Ketoke urunan lah iku Mas. Bisa jadi Bu, Urunan to Pak Igi? urunan lagi deh. Urunan ketoke. Waduh, lah ini. Monggo Pak Igi. Nggih, matur nuwun Pak atas pertanyaanipun nggih. Ini kaitannya pertanyaannya jenengan mangke insyaallah kula tak kolaborasi kali Pak Gito niku mestere dalam hal niki. Pertama terkait pendanaan. Pertama wau kaitannya ide nggih Pak. Ide niku murni nggih karena apa? Keterpaksaan maune Pak. Jadi wong nek kepeksa iki akhirnya ya duwe otak-atik gathok kan ngoten sih. Kreasi inovasi terkait mesin diesel yang tadi itu waktu dulu ceritanya Pak Gito yang selaku pelaku sejarah dan Pak Tolikan itu dikarenakan kondisi BBM yang sedang susah, sementara tanaman benar-benar membutuhkan pengairan. Jadi alhamdulillah dengan otak-atik mungkin nggih dikosmedi ndi ora arti ning nyatane bisa menemukan kreasi tersebut. Kalau ditanya ide tersebut dari mana, beliau ini ya mewakili beberapa lapisan masyarakat. Beliau warga, perangkat, tokoh, petani, jadi nggih paketane komplit. Kait jangan mau sanjang kula niki terlalu lancar dalam penyampaian niku amit sewu Pak. Niku bukan karena saya ini pintar, tapi saya bisa menjelaskan panjang kali lebar itu karena beliau ini ada di samping saya. Karena apa yang kami alami dari amit sewu dari pertama kali saya menjabat kepala desa sampai sekarang, semua pekerjaan yang jadi tanggungan pemerintah desa itu selalu dibantu oleh rekan-rekan dari BPD, dari Karang Taruna, dari KST. Intinya semua lapisan masyarakat banyak membantu kami Pak. Apalagi terkait banyak hal kebencanaan dan lain-lain. Alhamdulillah kami di sini guyup semua. Jadi nggih sewu. Sing pinter sing paling menonjol ya ora arti wong dipikirna wong berah, intine nggih ngoten niku wau. Lah terkait penganggaran selama ini kami dari pemerintah desa belum secara khusus menganggarkan terkait pengembangan teknologi tersebut. Tapi biasanya apabila ada beberapa warga yang ingin berkreativitas daripada nganggarno kok perubahan kesuwen, wis enak urunan 200-an, wong 5 untuk 1 juta kan ngoten sih. Luwih praktis ora butuh laporan nek ana hasil entuk ganjaran kan ngoten sih Pak. Jare Mas Malik niku urip wis susah kok digesusah kula apa ta Pak? Dinikmati kan ngoten cara Mas Malik niki. Nggih, niki kaitane pengembangan dan ide-ide kreativitas kaitane TTG wau niki kersane disambung Pak Gito malih. Monggo Pak Gito. Oke, terima kasih. Jadi memang untuk TTG atau inovasi-inovasi peralatan pertanian lainnya itu muncul idenya itu memang dari petani muda Pak. Ya istilahnya petani milenial ya. Rata-rata yang mungkin petani yang umurnya di bawah 40. Kalau saya terus ada Linmas tadi, terus kemarin mantan kepala desa sini juga masih muda. Rata-rata yang muda pengen sekali yang namanya tani itu pasti kan usaha harus untung banyak. Yaitu mungkin untungnya karena memang perawatan untuk pertanian itu sangat banyak dan memakan biaya yang banyak.
Jadi menginisiasi untuk menciptakan alat atau upaya yang bisa menghemat pembiayaan. Salah satu yaitu gas diesel berbahan bakar gas melon. Ya tadi yang disampaikan Pak Enggi benar, karena memang awalnya itu karena memang susahnya mencari bahan bakar. Terus idenya itu berasal mungkin ada yang petani milenial, ya petani muda lah, yang browsing terutama. Browsing karena memang yang untuk bahan bakar melon itu sebenarnya sudah lama. Cuman karena pengembangannya itu agak terlambat itu karena rata-rata pada takut Pak. Karena kejadian-kejadian yang mungkin ada yang terbakar atau karena memang melon mudah meledak kan biasa itu. Yang terutama lagi yang takut hilang gitu biasanya. Kalau tidak ditungguin takut hilang. Itu awal mulanya. Terus memang karena prakteknya saya sendiri yang mempraktekkan lebih dari 2 tahun itu memang sangat hemat gitu. Kalau seandainya titik airnya dengan diesel alkon tadi itu dekat, mungkin bisa sampai 9 sampai 10 jam. Kalau dekat loh titik airnya. Mati Bapak Kepala Desa Banget beserta seluruh perangkatnya yang tadi jawabannya sangat kompak sekali, tidak ketinggalan. Ini Bapak Ketua BPD yang merangkap selaku MC. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Saat ini kita mendekati detik-detik terakhir last minute untuk penilaian. Bodo alhamdulillah pada bodo kali ini rezeki tumplek blek barbodo titis habis lah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan setelah tadi saya mengikuti dari belakang apa yang disampaikan oleh tim yang istilahnya klarifikasi. Yang pertama, administrasinya tadi komentarnya ini yang terbaik dari 8 desa yang sudah. 1 catatan. Yang kedua, saya dari BPBD Kabupaten Kudus, program yang ada di BPBD sudah terjawab di sini. Sudah ada di istana, sudah ada SK-nya, sudah ada peningkatan kapasitas. Hanya karena di akhir tahun, karena satu dan lain hal jadi bubar total, tapi masih ada desa yang sanggup transfer pelatihan di desa banget. Ibaratnya nggak ada rotan, akar pun jadi. Ngerti toh? Tinggal nanti kerjasamanya tadi yang dengan dinas sosial, nanti tagananya diberdayakan sehingga ketika nanti panjenengan mau masak untuk 2000 bungkus, ada rumusnya Pak. Masa untuk 2024. Untuk masak 2000 bungkus ada rumusnya, berasnya sakmene kilo, nanti telurnya sekian, sayurnya sekian, bumbunya sekian, ada karena saya juga pernah di dinas sosial jadi ngerti. Yang ketiga, tadi ada pertanyaan terkait bank sampah. Kebetulan saya juga pernah jadi kepala kantor lingkungan hidup, jadi sedikit akeh ngerti lah. Biasanya yang hadir mewakili Mbak Wendy kok sekarang jadi masih berubah, itu kenapa gitu. Lah, memang seperti itu. Karena perubahan itu yang abadi daripada kegiatan yang sehari-hari kita laksanakan. Kalau kita tetap pada pakem yang sehari-hari kita laksanakan, berarti kita tidak akan mau dan mau berkembang. Yang berikutnya, saya tertarik dengan tadi yang paparan Bapak Kepala Desa.
Desanya hanya 180 hektar. 89 ya. Hektar dah. Kecil mungil. Penduduknya lumayan 4.000 sekian. Itu Pak Kepala Desa wajib hafal. Termasuk data. Jangan jawab. Sudah disediakan oleh Pak Cari. Harus hafal seperti itu. Dari jumlah sekian desa yang disampaikan oleh Pak Bupati, warga banget itu mbok sugih duite oke, nek kon pindah ke banget nggak mau. Itu menunjukkan bahwa masyarakat banget sudah familiar dengan bencana. Sesuai dengan kajian risiko bencana dari BPBD Kabupaten Kudus, dokumennya ada tanda tangan Pak Bupati itu Pak. Yang di desa banget ini ada banjir, cuaca ekstrim. Jenengan tadi sudah menyampaikan banyak pohon tumbang, tapi orang usah njaluk tolong BPBD, sudah punya alat sendiri. Nah situ bang cilik-cilik kok gembor-gembor bangeti jenengan. Bukan hanya banget, tapi bangeti gitu lah. Iso dirambungi diri kok langsung njaluk tolong. Nah, dan yang berikut mungkin di sini nek banjir ora iso ndodok, nek ketiga mungkin reso cewek. Hampir sama dengan orang Demak, kami juga dari Demak. Termasuk Mas Alvin juga dari Demak. Itu zaman dulu, tapi sekarang mudah-mudahan enggak. Yang terakhir, inovasi ada yang diesel pakai gas melon. Itu memenuhi standar TTG mboten nggih? Yang tangani TTG mana? TTG ikutnya kena info. TTG. Bukan di PMD lagi. Aduh, ingatan saya masih di Koninfo. Karena dulu sudah di Koninfo. Kalau saya khawatir maksudnya nanti. Kalau masuk TTG dilihat dari sisi biaya dan manfaat itu sudah berapa banding berapa. Tapi nuwun sewu itu gas untuk orang miskin Pak. Nah jenengan itu petani yang pakai itu bukan petani gurem Mas. Mereka hanya mungkin mereka hitungannya sak bau apa sak kotak apa pripun. Sudah lebih dari cukup. Itu hitungannya. Kalau orang miskin hitungannya lahan kurang dari 1/4 hektar. Itu dulu saya dikasih tahu Bu Lili senior saya seperti itu. Petani gurem itu kurang dari minimal 1/4 hektar. Ini sudah persatuan pemakai air. Itu bukan orang. Kalau mau TTG jangan pakai gas melon. Itulah. Kalau nanti diangkat gitu loh. Nah. Apa? Pakai semangka lebih baik biar manis nanti. Dari keseluruhan apa yang sudah saya amati mulai dari pembukaan tadi paparan Pak Kepala Desa yang biasanya hanya 5 menit tadi lebih dari 20 menit tak meniti tadi. Yang sudah tatas titis tetes semua disampaikan. Kemudian sudah ada masukan dari Pak Bupati. Desa yang dengan spesifikasi desa pertanian punya inovasi sesuai dengan kondisi yang ada di bidang pertanian baik diesel, alat matun maupun semprot. Tadi saya dengar Mbah Mudin, Pak Nun sewu Mbah Mudin iki tanggoku lho Pak. Tanggoku Mbah Mudin niku. Nggih. Tanggoku. Mudin jen kula kok niku. Masalahnya nek wonten kajahatan kula sing tahlil Mbah Mudin sing ndongani gitu. Kompak niku. Nggih, leres. Omahe kurung-kuran. Nah.
Setelah tadi sampaikan Pak Bupati ada tanya jawab, kami baru tahu ya, karena biasanya kan yang nutup, tahun kemarin saya sudah ikut nutup di Kesambi ya. Ternyata sekarang polanya bagi saya bagus. Artinya apa? Ketika tim sudah disodori berkas, silahkan dipelajari. Silahkan kalau yang belum kelek hati dan nurani jenengan diklarifikasi dengan desa. Perangkat desa dibereskan di depan dengan manajer Pak Kepala Desa. Di sini bisa dilihat bagaimana kapasitas kepala desa selaku manajemen tertinggi di tingkat desa. Pembagian tugasnya dengan sekretaris desa dan para kaur, para pembantunya dengan kasih dan para pembantunya bagus. Ya. Dan Pak Bupati tadi komentarnya apa di pertama? Paduan suaranya juga bagus. Tapi kalau saya lihat casingnya, saya belum komentar. Kalau saya lihat casingnya, kok 11-12. Untung Bu Camat tadi gak derek, hanya menyaksikan dari depan. Sip itu Pak. Hanya lagunya kok metenteng kabeh toh Pak Camat tadi. Nggih. Lagunya kurang menghibur dikit gitu. Mudah-mudahan apa yang semua sudah dilakukan mulai pagi sampai siang hari ini, karena tim akan segera meluncur ke Kelurahan Mlati Kidul, Werguwetan nggih, Werguwetan. Kami juga undur diri. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan mulai pagi sampai siang hari ini ada berkah, barokah dan manfaatnya bagi Desa Banget beserta seluruhnya. Harapannya mesti pengen juara, tapi siap dengan juara. Nanti rame-rame neh, jadi modal. Urunan. Tapi jangan apa pesimis, karena informasi yang pernah saya dengar, juara 1 akan mendapatkan bantuan 200 juta. Juara 2 150 dan juara 3 100. Jenengan terima bankiu nggih Bu Lili nggih. Bankiu nanti jenengan untuk peningkatan kapasitas JOS. Semua tim bisa ngejalan-jalan healing semuanya. Tak saran kayak gitu. Boleh kok Bu Lili nggih. Loh, caranya ini Pak, jangan sing ape bedes geser untuk healing, jaben itu untuk nutup yang lain. Sip. Tawarai. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Pak Kalak BPD, senior saya ini, senior aja ngono iki tentara mbiyen. Kandhani kok pangkate letnan 2. Nggih Pak Mundir. Loh, kandhani. Terus yang kami hormati Ibu Kabid, ini pada senior sekolah, senior semua itu Bapak Ibu berdua depan ini senior saya semua. Jadi aku kudune sing apik, ya. Dan yang kami hormati tim penilai lomba desa tingkat Kabupaten Kudus yang pada siang hari ini sudah melaksanakan kegiatan mulai dari pagi tadi sampai siang hari ini, dan Pak Kades bersama seluruh jajaran perangkat desa Banget, Pak Ketua BPD dan semua teman-teman dari Kecamatan Kaliwungu yang juga hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai kabupaten, tim penilai lomba desa tingkat kabupaten yang sudah rawuh hadir di Desa Banget ini. Ini hari yang ke-8, mungkin teman-teman penilai pun rada kesel nggih.
Sudah berapa minggu ini Bu? 3, sudah 3 minggu. Besok terakhir, tenang. Besok terakhir terus untuk THR, okay? Ya. Kan pas toh. Ya Gung. Ya. Yang kedua, ini saya tidak mau ngomong banyak, biasa. Saya sudah sering ngomong kalau pas lomba desa kita tidak minta juara, kita tidak. Tapi yang penting Desa Banget jadi yang terbaik, itu aja. Ya. Dengan segala potensi dan semua yang sudah kita lakukan sejauh ini, kita mulai dari tahun kemarin dan mulai awal tahun 2023 ini kita mulai gas pemenuhan kaitannya dengan administrasi dan lain sebagainya. Jadi tadi kalau dibilang administrasinya paling baik, itu tidak tiba-tiba, bukan tiba-tiba ujuk-ujuk jadi apik, enggak. Itu pasti ada prosesnya, dan prosesnya ini yang memang baik kami dari kecamatan maupun dari pemerintah desa memang benar-benar serius mensikapi hal tersebut. Karena bagaimanapun juga kalau kami dari kecamatan sebagai pembinaan kewilayahan di tingkat desa serius, tetapi desa tidak melaksanakan dengan serius juga tidak ada artinya. Sehingga karena memang Desa Banget khususnya Pak Inggi dan seluruh jajarannya antusias, dalam arti antusias ini mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya, dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ini tidak kemudian 1-2 hari jadi, tetapi ini berkat komitmen dan konsisten dalam arti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam indikator-indikator sesuai dengan Permendagri 81/2015 itu memang benar-benar dilaksanakan. Jadi mboten sulapan, biasanya kan ora ono di anak-anake. Nah, tapi pemerintah Desa Banget tidak, jadi data kemudian berkas-berkas yang memang disampaikan kepada tim penilai melalui PMD dan OBD penilai itu adalah benar-benar berkas yang sesuai dengan kenyataan dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Banget setiap harinya. Itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Mudir, Bu Lili, dan seluruh jajaran tim penilai Lomba Desa tingkat kabupaten di tahun 2023 ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.